Hai Libra, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kondisi dia saat ini ya, Libra. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terhubung denganmu saat ini, bagaimana energinya? Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Libra, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Kondisi dia saat ini ya Libra. Baik-baik sajakah dia dengan atau tanpa kamu? Atau dia tidak baik-baik saja dengan atau tanpa kamu ya Libra? Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terhubung denganmu saat ini, bagaimana energinya? Ada the moon, ada Eight of Pentacle, ada Knight of Wands, ada the High Priestess ya, ada Eight of Wands, ada the World, ada Page of Wands, ada the Hierophant, under the deck ada King of Wands. Ada energi ya dari Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang di sini ada Cancer, Virgo, Leo ya. Ada juga Taurus, Gemini, Capricorn juga ya. Kita mulai bahas. Ada energi. Ada energi pengharapan, keinginan untuk bisa memulai semua dari awal, yang dimana dia tentunya di sana ya kepingin memperbaiki hubungannya sama kamu. Dan juga bukan hanya itu ya, dia juga kepingin memperbaiki pekerjaannya yang selama ini tuh tidak terkontrol dengan baik, karena selama ini pikirannya hanya tertuju kamu dan kamu ya, sehingga dia mengesampingkan apa yang menjadi tanggung jawabnya dia ya. Dan saat ini mungkin dia udah dapat dukungan atau motivasi untuk tetap maju ke depan melawan semua masalah, konflik atau apapun itu. Yang penting dia harus bisa meyakini dirinya bahwa dia mampu untuk melawan semua persoalan-persoalan yang rumit gitu, termasuk ya tentang hubungannya sama kamu. Jadi dia di sana tuh kayak selama ini diam, stagnan. Dia berpikir gitu, bagaimana cara dia harus bertindak lebih dewasa lagi. Bagaimana dia harus melakukan tindakan yang lebih positif, lebih baik lagi gitu. Ya. Dan sekarang ya mungkin banyak pemikiran-pemikiran yang aneh menurut dia ya tentang kamu gitu, yang dimana tiba-tiba kamu menghilang tanpa kabar, tiba-tiba kamu kayak sulit untuk dia cari kabarmu ya. Ya apakah mungkin kamu udah menemukan seseorang baru yang bisa menggantikan dia dalam hatimu, atau mungkin kamu saking kecewanya dengan dia, jadi kamu merasa harus membatasi dirimu dengan dia gitu ya. Jadi dia tahu, dia sadar akan semua kesalahan yang udah dia lakukan ke kamu, dan hal itu menyebabkan kondisi dia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi dia berusaha untuk membuat keadaannya lebih baik, karena dia sadar bahwa ketika dia terpuruk ya pasti keadaan akan menjadi memburuk gitu ya. Jadi dia lebih untuk berusaha realistis, berusaha untuk tidak menggunakan perasaannya gitu. Sekarang dia harus lebih dominan menggunakan pikiran dan logikanya dia untuk melawan semua keadaan yang terjadi ini supaya balance, supaya seimbang ya. Dia tahu akan hal itu memang rumit ya, memang tidak seperti apa pengharapan dia ataupun kamu, tapi setidaknya mengurangi beban yang ada dalam hidupnya dia ataupun kamu.
Setidaknya kalau dia punya salah, dia harus minta maaf ya. Setidaknya kamu juga tahu bahwa dia di sana ada penyesalan gitu ya. Dan hal itulah yang ingin dia katakan, hal itulah yang ingin dia ungkapkan ya. Karena itu sebabnya ya dia ingin bertemu dengan kamu untuk ngomong secara face to face ya, untuk bergerak, untuk melakukan tindakan supaya kamu di sini sadar bahwa apa yang terjadi ini bukanlah kemauan dia, bukanlah keinginan dia ya. Dan di sini kamu harus tahu akan hal itu. Kamu harus tahu akan hal itu. Dan sekarang kamu juga harus berpikir lebih apa ya? Lebih positif lagi gitu. Ya. Untuk menentukan langkah. Supaya ketika kamu nanti dapat pasangan baru, ya kamu bisa dapat seseorang yang sesuai dengan pengharapan kamu selama ini, yang bisa ngikutin kamu, ngimbangin kamu gitu ya, ngerti apa yang kamu mau, memahami kamu gitu, sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan selama ini untuk bisa terjadi ya. Dan sekarang kamu harus lebih bisa introspeksi diri, kamu harus lebih bisa yakin pada diri sendiri bahwa semua akan baik-baik saja ketika kita punya tujuan dan niat yang baik. Pasti akan yang kita tuai nantinya juga akan baik gitu ya, kebaikan pula yang akan kita tuai nanti ya. Dan apapun yang terjadi ya kamu harus percaya bahwa keadaan tidak akan bisa kita hentikan ya, hanya dengan kita berikhtiar, kita diam diri gitu ya. Tapi apapun bisa kita kendalikan ketika kita punya usaha, tujuan yang baik, tujuan yang positif, dan pergerakan untuk tidak mengenal lelah ya. Sarannya dari saya untuk kalian para Libra yang resonate dengan pembacaan ini, mungkin memang tidak benar adanya ketika kamu di sini menurut dia merasa hilang kabar karena ada yang lain gitu ya. Tapi kamu di sini juga harus berpikir bahwa jodoh itu udah ada yang ngatur. Jodoh itu di tangan Tuhan. Kalaupun nanti pada akhirnya kamu dan dia berjodoh, ya jalanin saja. Kalaupun tidak, ya jalanin saja. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Meskipun menurut kita hari ini tidak baik apa yang ditentukan Tuhan, pasti suatu saat nanti, suatu hari nanti, ya kamu akan menyadari bahwa oh, ini bagian rencana Tuhan gitu, supaya hidupku lebih baik. Jadi di sini jangan negating ya kepada Tuhan ya, berpikirlah positif, buang energi yang negatif. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, dadah.